Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Trisar Mias, NIM N1D1 19060 kelas genap. Baik, berdasarkan materi kelompok 3 yang akan saya bawakan, diantaranya meliputi variasi bahasa dan jenis-jenis variasi bahasa. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep variasi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakaiannya, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Cair dan Agustina membedakan variasi bahasa menjadi 4, yaitu yang pertama variasi bahasa berdasarkan penuturnya. Yang pertama, dialek, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Yang kedua, dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penuturnya yang jumlahnya relatif, yang berbeda pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Yang ketiga adalah yang disebut kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Dan yang keempat adalah apa yang disebut sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Selanjutnya, variasi bahasa berdasarkan pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaiannya ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Selanjutnya, variasi bahasa berdasarkan keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jones dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu gaya atau ragam beku, gaya atau ragam resmi, gaya atau ragam usaha, gaya atau ragam santai, dan gaya atau ragam akrab. Selanjutnya, variasi bahasa berdasarkan sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini, dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni misalnya dalam bertelepon dan bertelegraf. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis variasi bahasa, yaitu jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Penjenisan berdasarkan faktor sosiologis artinya, penjenisan itu tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan sistem linguistik lainnya, dan pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Perbedaan ini dikatakan berdasarkan sikap sosial politik karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan bangsa. Selanjutnya, jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan. Berdasarkan tahap pemerolehannya, dapat dibedakan adanya bahasa ibu atau bahasa pertama dan bahasa kedua dan seterusnya. Penanaman bahasa ibu dan bahasa pertama adalah mengacu pada satu sistem linguistik yang sama. Dan yang terakhir adalah lingua franca. Yang disebut dengan lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.